manusia Allah yang perkasa. Shalom. Haleluya, puji Tuhan di pagi hari yang indah ini kita berkumpul bersama saudara, bersama keluarga, bersama orang-orang yang kita kasihi, bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan terlebih kita akan menerima firman Tuhan yang pasti akan menyegarkan setiap jiwa kita, amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, teduhkan hatimu. Mari kita renungkan betapa besar kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Dari hari ke hari, Tuhan memimpin kita. Dia mengutus Roh-Nya untuk tinggal di dalam setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan. Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Engkau lebih dari apapun Tuhan. Engkaulah segalanya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik.
setiap umat-Mu Tuhan. Menyembahlah di dalam rohnya yang hidup. Aktifkanlah rohmu di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Katakan dengan imanmu, Tuhanmu yang hebat, Tuhan Yesus yang hebat. Dia bersama dengan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami punya Allah yang hidup. Patarayana Shikaralana. Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Tenggelamlah dalam hadirat-Nya. Jangan pernah berhenti untuk tetap terus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Sungguh itulah hidupmu. Terima kasih Bapa. Hanya ini Tuhan
sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari naikkan dengan ucapan syukurmu. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidup kami Tuhan, jiwa dan terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah persembahan kami Tuhan. Hidup kami seutuhnya yang adalah milik-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang hidup. Terima kasih Bapa. Kami mau memuji, kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau bersorak-sorak Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang selalu memberkati kami. Terima kasih Allah yang hidup. Dipermuliakan nama-Mu Tuhan Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Dan kita umat yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari berikan sorak-sorak buat Tuhan kita. Haleluya. Dia sungguh Allah yang baik. Amin. Mari katakan kiri kananmu, Tuhan Yesus sungguh baik. Haleluya. Mari kita puji nama Tuhan yang hidup.
bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Amin. Dan bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Dan kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Mari sama-sama bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Terima kasih Tuhan. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Sama-sama katakan. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, Kau baik. Amin. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dia sungguh Allah yang baik. Dia sungguh Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Mari persiapkan hatimu, orang-orang yang dikasihi Tuhan, untuk menerima firman Tuhan di pagi hari ini. Apapun situasi, kondisi hidupmu saat ini, tetaplah terus berpegang kepada firman Tuhan. Sungguh Dia sanggup mengubah hidupmu. Teguhkan hatimu untuk sepenuhnya percaya kepada firman. Firman yang adalah hidupmu. Terima kasih Tuhan Yesus.
dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Amin. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, lewati badan, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Amin. Meski langit tampak suram, awan gelap pun
Shalom manusia Allah yang perkasa. Bersyukur dan bersukacita dalam perjumpaan kita yang diberkati Tuhan pada minggu pagi ini. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu saya mengajak kita semua untuk bersama-sama mengucapkan dan mendeklarasikan iman kita di hadapan Allah. Saya percaya dan menerima Alkitab adalah firman Tuhan yang benar sepenuhnya. Apa yang Alkitab katakan, siapa saya di dalam Kristus, demikianlah saya. Alkitab berkata, saya adalah ciptaan baru. Sungguh saya adalah ciptaan baru. Alkitab berkata, saya adalah anak Allah. Sungguh saya adalah anak Allah. Alkitab berkata, segala perkara dapat kulakukan di dalam Kristus. Demikianlah saya. Apa yang Alkitab katakan milikku, sungguh adalah milikku. Alkitab berkata, saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Sungguh saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyiapkan seluruh hati kami untuk diberkati di hadirat-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Olehnya lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya, menyingkapkan rahasia kebenaran firman-Mu kepada kami semua. Sehingga kami boleh hidup dalam kehidupan yang dikehendaki Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu dengan hormat. Amin. Mari kita membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Matius pasal 5 ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakan, saudara menyimak dengan baik. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, saya pikir hampir setiap kita pernah mendengar frasa yang mengatakan like father, like son. Atau kalau dalam peribahasa Indonesia kita juga mengenal dengan peribahasa yang menyatakan buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Secara prinsip kedua peribahasa ini hendak menyatakan maksud yang sama. Bahwasanya perilaku orang tua itu menurun kepada anak-anaknya. Anak-anak berperilaku belajar dari orang tuanya. Demikianlah yang hendak dinyatakan. Berdasarkan alasan bahwa anak-anak dilahirkan oleh orang tuanya sehingga mereka memiliki sifat dari orang tuanya. Demikian juga orang tualah yang mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Sehingga anak-anak itu bisa merespon hidup ini sebagaimana dengan cara didikan yang telah diajarkan oleh orang tuanya. Demikian pula lah saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Sampai di batas pemahaman ini, Alkitab, kerohanian mengenakan prinsip yang sama di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah dan Allah sebagai Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka dengan demikian tepatlah dinyatakan oleh Yohanes 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 6. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini pula lah yang telah dimaksudkan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika Ia berkata kepada kita di dalam Matius 5 ayat 9 tadi.
bahwasanya berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah, si pembawa damai itu. Sayangnya saudara, kebenaran hebat yang telah dinyatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 5 ayat 9 ini, pada prakteknya di kehidupan sehari-hari anak-anak Tuhan tidak bisa terrealisasikan secara menyeluruh. Atau kalau saya mau memakai bahasa yang lebih sederhana lagi, pada praktek kehidupan sehari-hari ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang jangankan menjadi pembawa damai kepada orang lain yang ditemuinya, bahkan untuk menikmati damai itu di dalam hatinya sendiri pun banyak anak-anak Tuhan yang gagal menikmatinya. Sehingga kebenaran yang tertulis di dalam Matius 5 ayat 9 tadi, atau 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 tadi, telah ditanggapi dengan rasa pesimis oleh anak-anak Tuhan itu sendiri. Oleh karena ada banyak kita yang tidak memahami kebenaran ini, merasa bahwa pernyataan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 5 ayat 9 tadi, ataupun di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 tadi, adalah merupakan sebuah pernyataan yang mustahil, terlalu berat untuk bisa dipenuhi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Namun harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Namun ketika kita sebagai orang percaya menanggapi kebenaran yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai sesuatu yang terlalu berat atau sebagai sesuatu yang mustahil, adakah Allah salah di dalam memberikan pernyataan firman-Nya? Tentu tidak, bukan? Adakah Allah salah di dalam memberikan pernyataan firman-Nya? Tentu tidak. Jika demikian, ataukah Allah dalam firman-Nya tidak memiliki kekuatan untuk merealisasikan apa yang dikatakan dalam kehidupan umatnya? Juga tentu tidak. Kalau begitu, maka kita menemukan dalam perkara anak-anak Allah tetapi merasa pesimis atau hampir mustahil berkehidupan seperti Allah, padahal itu yang dikatakan Allah di dalam firman-Nya, maka tentulah kita bisa melihat bahwasanya yang terjadi dalam hal ini ketika kebenaran tidak berjalan sebagaimana realita yang kita hadapi, ternyata bahwa kesalahannya terletak pada pemahaman anak-anak Allah yang keliru ketika menanggapi apa yang dikatakan oleh Allah sebagai Bapanya. Salahnya di mana, Bu? Ketika ada begitu banyak anak-anak Allah membaca, mendengarkan kebenaran firman ini, kemudian mereka berjuang, berusaha untuk memperoleh damai sejahtera itu, dan kemudian untuk membagikan damai sejahtera yang dikatakan Allah itu kepada orang lain berdasarkan kemampuan dan kekuatan kita sendiri. Atau dengan kata lain, banyak kita berusaha untuk menjadi pendamai, membawa damai sejahtera dimanapun kita berada, dan menjadikan perbuatan perjuangan kita untuk membawa damai sejahtera itu sebagai penentu kita
diterima atau memperoleh status keanak-alahan kita itu. Tentu saja hal tersebut telah menjadi batu sandungan yang paling berat menyandung kita dalam merealisasikan apa yang sudah Allah kerjakan dalam Kristus Yesus bagi kita. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kalau begitu, apakah yang telah dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ketika Ia dengan sangat tegas mengatakan di dalam Matius 5 ayat 9 tadi, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Apakah yang telah dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dalam kalimat kebenaran ini? Maka berkaitan dengan pernyataan isi hati Kristus kepada kita, kita menemukan bahwa di dalam kalimat kebenaran Matius 5 ayat 9, Tuhan Yesus hendak memberikan pernyataannya kepada kita bahwa kesanggupan kita menikmati damai bagi kita dan kesanggupan kita menjadi pembawa damai dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, seperti Allah, tidak pernah terletak pada kekuatan ataupun kemampuan kita mengusahakannya, melainkan terletak pada kemampuan Allah yang telah memberikan kepada kita. Oleh karena Dia telah menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Jangan lupa ketika tadi saya mengatakan dua peribahasa penting tadi. Like father, like son. Buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Saya ingin menambahkan supaya kita bisa benar-benar menerima kebenaran ini dan bersukacita di dalam kebenaran hebat ini. Sahabat, karakter kita tidaklah menentukan predikat dan status kita. Akan tetapi predikat atau status kitalah yang akan menentukan karakter kita. Siapakah kita? Contoh gampang. Anjing itu tidak menggonggong dulu baru kita menyebut dia anjing. Enggak. Kita menamakan dia anjing terlebih dahulu, maka otomatis dia berperilaku seperti anjing di dalamnya menggonggong tadi. Contoh yang gampang berikutnya. Kita disebut sebagai anak dari orang tua kita. Itu bukan karena kita berusaha berperilaku, berkelakuan seperti orang tua kita berperilaku. Akan tetapi kita ini disebut anak dari orang tua kita. Maka kemudian berdasarkan kebenaran ini, kita adalah anak orang tua kita, maka kita akan berperilaku seperti orang tua kita. Benar? Tidak ada seorang pun yang berjuang meniru seseorang untuk bisa disebut sebagai anaknya dan dia orang tua kita. Tidak. Kita menjadi anak dari orang tua kita, maka kita akan bertingkah laku seperti orang tua kita bertingkah laku. Satu kali di satu malam Tuhan Yesus kedatangan seorang tamu yang tidak biasa. Seorang tamu yang tidak biasa. Mengapakah tidak biasa?
Karena dia dari golongan yang kebanyakan menolak Tuhan Yesus Kristus yang menyatakan diri dengan terang-terangan, aku anak Allah. Aku berasal dari Allah. Bapa adalah Allah. Bapa dan aku adalah satu. Seorang ahli Taurat, salah satu anggota terhormat Sanhedrin, Mahkamah Agama Israel yang terhormat, Nikodemus namanya. Nikodemus mendatangi Tuhan Yesus Kristus pada malam hari. Oleh karena dia tidak bisa lagi menahan rasa keingintahuannya yang begitu dalam. Oleh karena dia sudah menerima penyingkapan kebenaran dari pengajaran Tuhan Yesus Kristus. Nikodemus tahu tidak ada seorang pun yang mengajarkan kebenaran dalam penyingkapan yang begitu luar biasa daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan terlebih penting, dia bukan cuma sekedar mendengarkan pengajaran teori, tapi Nikodemus melihat peragaan hidup Allah itu sendiri dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka ketika dia datang pada malam hari, dia menyapa Tuhan Yesus dalam sapaan yang begitu tulus, jujur sebagaimana yang dilihatnya dengan hati dan matanya. Dia berkata kepada Tuhan Yesus, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jikalau tidak menyertainya. Apa maksud kedatangan Nikodemus, sang pengajar Israel, pada malam hari kepada rabi muda dari Nazaret, Yesus Kristus itu? Apa maksudnya? Di balik apa yang sudah saya katakan barusan, betapa Nikodemus melihat penyingkapan kebenaran itu. Jauh di dalam hatinya kedatangannya, dalam hasrat yang begitu luar biasa. Kristus menangkap isi hati Nikodemus. Datang dengan sebuah permohonan, tunjukkanlah kepadaku bagaimanakah caranya hidup memperkenankan hati Bapa, hidup memperkenankan hati Allah. Oleh karena Nikodemus sebagai pengajar Taurat tentu sudah paham betul bagaimana aturan di dalam Taurat, bahwa keharusan untuk melaksanakan setiap hukum yang diberikan oleh Allah adalah mutlak, dan dia telah melakukannya. Namun hasilnya dia menemui kegagalan demi kegagalan demi kegagalan demi kegagalan. Namun di dalam diri Allah yang menjadi manusia itu, Nikodemus melihat sesuatu yang sangat berbeda, dan dia tahu dia sedang mencari itu. Karena itu langkah kakinya, segenap pikirannya dan hatinya membawa dia berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus pada malam hari. Yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, dalam perbincangan Tuhan Yesus dengan Nikodemus, ada satu kalimat yang begitu hebat dibanding dengan begitu banyak kalimat lainnya yang tak kalah hebat. Tapi pagi ini saya mau membagikan satu saja dari percakapan luar biasa itu. Yaitu ketika Tuhan Yesus berkaitan dengan maksud Nikodemus itu. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 6 mengatakan hal ini. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Camkan baik-baik. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Sekali lagi ya saudara.
Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Apakah maksud pernyataan ini? Allah yang menjadi manusia dalam diri Tuhan Yesus Kristus hendak memberitahukan kepada Nikodemus malam itu dan kepada kita pagi ini, bahwa sebagaimanapun kerasnya usaha perjuangan manusia mendisiplin dirinya untuk hidup memperkenankan hati Allah, untuk hidup seperti Allah, berperilaku seperti Allah, usaha itu hanyalah merupakan kesia-siaan belaka saja. Tidak akan pernah membuahkan hasil apapun. Sebab menjadi seperti Allah bukanlah usaha meniru Allah. Menjadi seperti Allah, berperilaku seperti Allah, bukanlah usaha meniru Allah, melainkan sebuah kesediaan untuk menerima apa yang telah Allah berikan kepada kita. Apa itu? Hidupnya sendiri. Di mana? Dalam Kristus Yesus. Melalui apa? Firman yang diberikan kepada kita. Hanya melalui itulah ketika kita menanggapi pemberian hidup Allah itu kepada kita, maka kita baru bisa memasuki kehidupan yang memperkenankan hati Allah atau berperilaku seperti Allah. Apa yang dari daging adalah daging. Maksudnya adalah daging di sini sesuatu yang bersifat dosa. Orang berdosa, you lakukan apapun juga tidak akan mengubah itu. Yang kamu lakukan tidak akan pernah menghapus dosamu. Sehingga apa yang kamu lakukan semata-mata hanyalah dosa saja. Demikian pula ketika Allah mengatakan apa yang dari roh adalah roh. Setiap orang yang kemudian dipimpin oleh roh menjadi manusia roh, maka tidak bisa tidak perilakunya adalah perilaku di mana roh Allah itu berdiam di dalam diri kita, mewujudkan dirinya dalam tingkah laku dan perilaku kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, karena itu kamu harus dilahirkan kembali. Kalau dia adalah daging di luar Kristus, maka dia harus dilahirkan kembali dengan cara menerima dengan iman kelahiran kembalinya di dalam Kristus Yesus. Menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya adalah cara satu-satunya untuk melahirkan dia kembali, memperoleh kehidupan Allah itu sendiri. Bukan dengan cara masuk kembali ke dalam rahim ibunya di usia yang sudah sangat lanjut itu, sebagaimana yang dipahami Nikodemus ketika dalam ketidakmengertiannya dia berkata kepada Tuhan Yesus, bagaimana mungkin aku masuk kembali ke dalam rahim ibuku supaya aku kemudian dilahirkan? Tidak mungkin. Tapi Tuhan Yesus memberitahukan kepada dia hal yang dia tidak pahami sama sekali. Menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah respon dan jalan satu-satunya untuk menerima kelahiran kita dari daging menjadi roh. Dari daging menjadi roh. Dalam pemberian status yang baru ini, yang diubahkan di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Maka ketika kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, status kita dirubahkan menjadi anak-anak Allah. Itulah yang kemudian membuat Anda dan saya menerima karakter Allah. Dan kita berperilaku sebagai Allah dalam firman-Nya. Oleh karena hidupnya tinggal di dalam diri kita. Amin. Yang kedua, penyebutan nama Allah di belakang nama kita, yang kita terima dengan iman, adalah merupakan jaminan dari Allah bagi kita akan kepemilikan damai sejahtera, sekaligus akan kemampuan menjadi pembawa damai dimanapun kita berada dan kemanapun kita pergi. Anak-anak Allah itu bukan sebutan sembarangan, saudara. Itulah status kita di dalam Kristus yang telah kita terima dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak Allah ini bukan sebutan biasa. Disebutnya kita sebagai anak-anak Allah berarti atau sama dengan Allah sebagai Bapa kita bertanggung jawab penuh atas kehidupan kita, anak-anaknya, atau sebagai orang yang percaya kepadanya. Di dalamnya termasuk kemampuan memiliki damai sejahtera. Di dalamnya termasuk kemampuan menjadi pembawa damai sejahtera kemanapun kita pergi. Dan Tuhan Yesus Kristus menyatakan kepada kita bahwa damai sejahtera yang diberikan oleh-Nya jauh berbeda dengan damai sejahtera yang telah diberikan dunia. Yohanes 14 ayat 27. Sebelum Tuhan Yesus memanggul salib, meninggalkan para murid, naik ke surga, Dia mengatakan ini. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan padamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Kalimat berikutnya, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Ditinggalkan. Supaya kita yang diberikan bisa memilikinya. Damai sejahteraku artinya itu miliknya Allah. Damai sejahtera yang luar biasa, yang dunia tidak kenal. Diberikan kepada kita. Ditinggalkan kepada kita. Sahabat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Perhatikanlah betapa Allah sangat-sangat memikirkan kesejahteraan kita anak-anaknya. Bahkan jauh melampaui kita memikirkan kesejahteraan diri kita, jauh melampaui. Dia tahu bahwa dunia ini setelah kejatuhannya ke dalam dosa
bukanlah merupakan tempat yang aman, apalagi nyaman untuk ditinggali oleh anak-anak Allah. Dalam segala sistem kehidupannya yang bertolak belakang dengan kebenaran firman, Allah tahu dunia bukan tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anaknya. Allah paham betul. Sebab ketika firman mengatakan, ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Dunia berkata sebaliknya. Jangan mengalah, nanti kamu kalah. Atau kalau disakiti, balas. Supaya kamu tidak dianggap bodoh. Tentu berhadapan dengan orang-orang yang memiliki konsep kehidupan yang berbeda. Sungguh tidak membuat kita nyaman. Akan tetapi Allah mengajarkan kepada kita, jangan mau terjebak dan jangan mau dijebak oleh situasi, kondisi dan keadaan atau bahkan orang lain. Karena itu dia meninggalkan damai sejahteranya. Saudara, kalau orang dunia menjadikan damai sejahteranya itu berdasarkan keadaan sekeliling, berdasarkan situasi, ada masalah atau tidak. Kalau tidak ada masalah, ya damai. Kalau ada masalah, mana bisa damai? Orang dunia menaruh damai sejahteranya, rasa damai di dalam dirinya, berdasarkan sikap orang lain kepada kita, atau bagaimana orang lain memperlakukan kita. Kalau mereka tidak memperlakukan kita dengan baik, bagaimanakah kita bisa memperlakukan mereka dengan baik? Dengan demikian, lihatlah dunia. Di mana-mana selalu terjadi perselisihan. Masalah kecil dijadikan besar, dibuat ribut. Tetapi Allah yang adalah Bapa kita, jauh sebelumnya memberitahukan kepada kita, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang dunia berikan. Kita disebut sebagai anak-anak Allah. Allah menjamin damai sejahtera dalam diri kita. Ketika Tuhan memberikan jaminan damai sejahtera dalam diri kita, untuk kemudian kita menjadi pelaku, untuk kemudian kita menjadi pembagi damai sejahtera itu kepada orang lain. Dia tidak sedang berbicara atas sebuah kehidupan yang tanpa masalah. Dia tidak sedang berbicara bahwa segala sesuatu akan berjalan baik-baik saja. Atau dia tidak sedang berbicara bahwa semua orang akan menyukai kita, akan menyenangkan hati kita. Tidak. Tapi ketika Allah berkata, aku meninggalkan damai sejahteraku, dan damai sejahteraku berbeda dengan damai sejahtera yang diberikan dunia kepadamu. Kristus hanya menyatakan dalam pernyataan ini bahwasanya pribadinya lah yang dia berikan kepada kita akan senantiasa berdiam di dalam diri kita, mengiringi kita kemanapun kita pergi. Dan keberadaannya itu yang mendatangkan damai sejahtera. Sehingga damai sejahtera yang kita miliki untuk kita nikmati dan kita bagikan kepada orang lain tidak pernah terusik oleh situasi, tidak pernah terusik oleh masalah, tidak pernah terusik dengan cara orang lain memperlakukan kita. Dan damai sejahtera ini hanya bisa kita kenali dan kita kenakan
lewat pengenalan kita kepada firman kebenaran Tuhan Yesus Kristus setiap hari. Itulah yang akan membuat kita dalam situasi tergoncang bagaimanapun juga, kesadaran akan kepemilikan Allah dalam firman-Nya di dalam diri kita itulah yang akan membuat kita tetap tenang. Tetap tenang dan tidak tergoyahkan. Dengan demikian saudaraku, di sanalah kita baru bisa memberikan dan membagikan damai sejahtera yang kita miliki itu kepada orang lain. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita akan menjadi pembawa damai. Di tengah keributan sekalipun, kita akan membawa damai. Orang akan melihat ada sesuatu yang berbeda. Kenapa? Karena kita disebut anak-anak Allah. Kita mewakili hidup Allah di muka bumi ini. Kita mewakili hidup Allah di muka bumi ini. Dan kepada mereka yang bergantung penuh kepada Allah, sadar akan statusnya sebagai anak-anak Allah, Allah akan senantiasa membackup seluruh kehidupan kita lewat firman-Nya. Untuk itu, menutup kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, saya mengajak kita membacakan sebuah deklarasi kehidupan anak-anak Allah. Dalam Matius 5 ayat 43 sampai dengan 48. Simpan di hati, ingat baik-baik, kita adalah anak-anak Allah. Keberadaan Anda dan saya mewakili keberadaan Allah di dalam dunia ini. Matius 5 ayat 43 sampai dengan 48 menyatakan demikian. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? 48 Matius pasal 5. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepala berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Bapa, oleh karena di dalam Tuhan Yesus Kristus kami menerima pengadopsian diri kami menjadi anak-anak Allah dalam korban sempurna Tuhan Yesus Kristus yang kami percayai itu. Olehnya Tuhan, ingatkan kami terus menerus dalam kehidupan kami, bahwa berperilaku seperti-Mu menjadi pembawa damai kemanapun kami pergi, bukanlah merupakan sebuah usaha dan kerja keras dari ketidakmampuan kami, melainkan kami kerjakan berdasarkan natur ilahi yang telah Engkau berikan kepada kami, ya Allah, oleh karena kami adalah anak-anak-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih untuk damai sejahtera yang Kau telah berikan kepada kami, yang kami berikan dan kami bagikan juga kepada siapapun yang kami temui, supaya setiap orang boleh melihat hidup Allah di dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami.
kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Saudaraku dikasih Tuhan, puji Tuhan kita boleh disegarkan dengan kebenaran yang menyatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah, kitalah pembawa damai karena kita sudah memperoleh damai sejahtera dari Tuhan Allah kita. Sebab itu saudaraku berdiri teguh atas kebenaran firman ini dan sekarang arahkan hati dan pikiranmu dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah segala berkat anugerah yang limpah dari Bapa di surga, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus ke atas kita semua. Sungguh diberkatilah rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati studimu, dan diberkati roh, jiwa, dan tubuhmu. Kemanapun kau melangkah, engkaulah pembawa damai sejahtera, damai dari Allah dalam Kristus Yesus mendamaikan dunia dengan dirinya. Jadilah berkat bagi sesamamu. Saya nyatakan berkat ini sah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, sampai ketemu minggu yang akan datang. Tetap berpegang teguh kepada firman-Nya. Firman-Nya adalah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.